Materi IPA, kelas 7, semester 2, Organisasi Kehidupan. Kita sampai pada sistem organ pada manusia bagian yang keempat. Pada bagian ini, kita akan melihat tentang sistem peredaran darah dan juga sistem ekskresi pada tubuh manusia. Ya, kita akan pelajari satu persatu, oke? Yang pertama adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Ya, kamu bisa lihat itu di gambar di samping kanan, ya. Itu ada jantung, ya, ada yang bagian yang merah, ada yang bagian yang berwarna biru. Bagian yang berwarna merah itu, ya, itu adalah darah, ya, darah yang membawa oksigen, ya, ke seluruh bagian tubuh, ya. Sedangkan yang biru ini membawa balik karbon dioksida ke paru-paru, dan di paru-paru dia akan membuang, ya, karbon dioksida dan membawa, ya, oksigen, ya, dan seterusnya. Nah, itu sistem peredaran darah. Nah, tugas utama dari sistem peredaran darah itu adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Yaitu tugas yang utama, sehingga sel-sel dan jaringan-jaringan kita itu bisa terus melakukan metabolisme, ya. Fungsi sistem peredaran darah, ya, selain, ya, menghantarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh, yaitu yang pertama membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, ya, suhu, ya, dan derajat keasaman pada tubuh. Ya, terus juga mempercepat proses pemulihan luka. Jadi kalau ada yang luka, yaitu lebih cepat pulih, ya. Mempertahankan fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh, mengeluarkan sisa proses metabolisme, yaitu karbon dioksida, ya, melalui paru-paru, ya, dan juga menyalurkan berbagai hormon, ya, ke seluruh tubuh manusia. Apa saja komponen-komponen pada sistem peredaran darah? Yang pertama pastinya darah. Ya, darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah kita itu mengandung 4 komponen. Yang pertama itu adalah plasma darah, satu-satunya komponen yang berupa cairan di dalam darah kita. Ya, ada cairan kekuningan yang di dalamnya terdapat nutrisi, protein, hormon, hingga hasil limbah tubuh. Ya, ini cair. Ya. Nah, yang kedua, sel darah merah ini padatan, ya, eritrosit, ya, bentuknya cekung, ya, cekung, ya, bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan membawa kembali, ya, itu karbon dioksida untuk dibuang melalui paru-paru. Berikutnya sel darah putih, leukosit. Ya, nah, sel darah putih ini juga padatan, ya, bentuknya tidak beraturan. Ya, nah, dia ini bertanggung jawab untuk melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit, ya. Jadi kalau kita luka, ya, itu ada infeksi, nah, itu sel darah putih, ya. Nah, buktinya apa? Bisa keluar nanah kalau sudah sudah selesai, ya, bakterinya ataupun virusnya sudah keluar dari darah, ya. Nah, yang terakhir adalah keping darah. Keping darah trombosit, ya, itu, ya, mempunyai peran penting dalam proses pembekuan darah pada saat tubuh terluka. Jadi pada waktu luka, ya, itu seringkali kita mendapatkan, ya, kepingan-kepingan warna merah, ya, seperti pecahan-pecahan warna merah. Nah, itu keping darah atau trombosit, ya. Dia nanti itulah yang akan membuat darah kita cepat membeku. Setelah darah, yang penting juga pada sistem peredaran darah itu adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu salurannya, ya, jalannya si darah itu. Ya, pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi
untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya dari organ jaringan tubuh kembali ke jantung, ya. Nah, pembuluh darah itu ya itu salurannya, ya. Maka dari itu di dalam darah ada yang bentuknya cair, ya, itu plasma darah, yaitu untuk mengalir sepanjang pembuluh darah itu, ya. Pembuluh darah itu terbagi menjadi dua komponen, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, pembuluh arteri itu tugasnya membawa darah yang kaya akan oksigen, ya, dari jantung menuju ke seluruh jaringan dan organ tubuh, ya. Nah, kecuali pembuluh arteri pulmonalis, ya. Itu tugasnya ya membawa ya itu darah yang mengandung banyak karbon dioksida itu untuk dibawa ke paru-paru untuk dibuang, ya. Nah, itu arteri. Nah, sekarang kita lihat vena, pembuluh vena. Pembuluh vena berfungsi untuk membawa darah yang mengangkut zat-zat sisa metabolisme, ya, yaitu karbon dioksida dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung. Nah, di jantung itu ya itu akan dibawa lanjut ke paru-paru ya oleh pembuluh arteri pulmonalis. Nah, dari paru-paru ya itu darah yang kaya oksigen itu akan dibawa oleh pembuluh vena pulmonalis ya kembali ke jantung, ya. Itu jadi ada yang berbeda yaitu di pulmonalis ya yang arah ke paru-paru, ya. Nah, ini adalah mesinnya, ya. Mesin dari sistem peredaran darah yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ya baik itu ke paru-paru maupun ke seluruh bagian tubuh yang lain, ya. Nah, di dalam jantung itu terdapat 4 ruang yang terbagi menjadi 2 bilik ya atau ventricle dan 2 serambi atau atrium. Nah, serambi dan bilik kiri bagian kiri jantung itu ya serambi dan bilik kiri yaitu berisi darah yang bersih yang kaya oksigen, sedangkan ya bilik dan serambi kanan yaitu berisi darah kotor, ya. Nah, itu ya bagian jantung. Sekarang kita lihat sistem ekskresi pada tubuh manusia. Ya, sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ya, kalau yang sudah tidak digunakan, sisa-sisa, ya, apalagi itu beracun misalnya, ya itu harus cepat-cepat dikeluarkan, ya. Nah, pengeluaran zat-zat tersebut bertujuan agar zat-zat sisa dalam tubuh tidak sampai merusak atau meracuni organ-organ tubuh yang lain. Nah, siapa saja sih, ya apa saja sih organ-organ ya pada sistem ekskresi kita? Ya, itu ada beberapa. Nah, ini ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Ya, ini akan kita lihat ya organ-organ pada sistem ekskresi. Organ pertama pada sistem ekskresi pada tubuh kita yaitu adalah hati. Hati berperan penting dalam proses pengolahan racun atau detoksifikasi. Ya, jadi ini hati ini ya untuk yang mengolah ya racun-racun yang ada tubuh kita sehingga tubuh kita tidak keracunan. Ya, fungsinya adalah ya untuk mengolah amonia, yaitu amonia itu adalah limbah penguraian protein, yaitu menjadi urea, ya, dan akan dibuang melalui sistem ekskresi pada ginjal ya lewat urin. Ya, jadi ya dia mengolah ya salah satunya adalah amonia, ya. Nah, selain amonia, zat lain yang dibuang atau diekskresi oleh hati adalah zat beracun dalam darah. Misalnya akibat konsumsi alkohol atau obat-obatan. Ya, itu juga diolah di hati baru lanjut ke ginjal. Nah, pada ginjal, ya ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan atau racun yang dapat di darah, mengendalikan keseimbangan cairan dan juga kadar elektrolit dalam tubuh. Ya, ini ginjalnya dari hati
ya itu masuk ke ginjal. Nah, ginjal di situ ya itu akan mengumpulkan zat-zat sisa yang masuk ke ginjal, ya kemudian diubah menjadi urin. Nah, urin tersebut berisi zat sisa akan terbuang pada saat kita buang air kecil, ya karena banyakkan zat-zat amonia yang sisa protein itu, ya maka tidak heran kalau urin kita itu agak bau amonia, ya. Berikutnya adalah paru-paru. Ya, paru-paru ya kita sudah lihat pada sistem pernafasan. Nah, paru-paru ini juga masuk dalam sistem ekskresi. Kenapa? Karena paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan juga uap air ya keluar dari tubuh kita. Nah, karbon dioksida dan uap air itu dikeluarkan paru-paru melalui hidung. Nah, jadi paru-paru juga termasuk walaupun memang lebih berperan penting pada sistem pernafasan. Tapi karena dia membuang sisa metabolisme ya sel-sel dan jaringan tubuh yaitu karbon dioksida dan juga uap air, maka dia masuk juga dalam sistem ekskresi. Yang terakhir adalah kulit. Fungsi kulit sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan keringat. Ya, nah keringat ini mengandung kelebihan air ya. Kelebihan air dikeluarkan ya dalam bentuk keringat ya, garam mineral juga ya. Maka dari itu ya keringat kita itu rasanya agak asin ya karena banyak garam mineral ya maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh ya. Jadi urea itu selain dalam bentuk urin keluarnya juga dalam bentuk keringat ya. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga ya atau pada saat kita sedang kepanasan itu juga keluar keringat biasanya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, sistem peredaran darah memiliki fungsi utama mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, ya, selain paru-paru, ya organ ekskresi pada manusia juga meliputi ginjal, hati, dan kulit. Tibalah kita pada eksplorasi mandiri. Ya, tuliskan 5 fungsi dari sistem peredaran darah bagi tubuh manusia. Ya, selain mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Ya, tuliskan itu ya di tabel yang sudah tersedia di LK ya. Nah, eksplorasi yang kedua, ya kamu tuliskan gangguan atau penyakit pada organ sistem ekskresi pada tabel yang tersedia di lembar kegiatan ya. Jadi kamu explore ya, cari sendiri ya gangguan atau penyakit apa pada organ sistem ekskresi ya, itu kamu tulis ya. Nah, kamu belajar ya, jangan hanya mengandalkan satu buku saja. Tapi coba cari lagi dari buku-buku lain, sumber-sumber lain juga termasuk di internet ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sudah selesai kita belajar kali ini ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar. Oke?